السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، jamaah salat maghrib dan ikhwah sekalian yang kami cintai dan kami hormati, insyaallah ta'ala sebagaimana yang diumumkan bersama bahwa tema kajian kita pada malam hari ini membahas satu pembahasan yang penting untuk kita ketahui bersama, yaitu fikih berpuasa Ramadan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita kaji bersama syarat sah dari berpuasa Ramadan, yaitu dipersyaratkan untuk seseorang yang hendak berpuasa Ramadan agar orang tersebut meniatkan puasa Ramadan pada malam hari, agar orang tersebut memunculkan niat untuk berpuasa Ramadan pada malam hari. Demikian pula pada puasa-puasa yang wajib lainnya. Adapun untuk puasa-puasa sunnah, puasa-puasa nafilah, maka para ulama memberikan dua rincian terkait dengan niat untuk berpuasa sunnah tersebut. Rincian yang pertama adalah puasa sunnah yang dilakukan adalah puasa sunnah yang mutlaqah. Puasa sunnah yang mutlaqah. Apa itu yang dimaksud dengan puasa sunnah yang mutlaqah? Dijelaskan para fuqaha, puasa sunnah al-mutlaqah adalah puasa sunnah yang keutamaannya tidak terkait dan tergantung pada hari tertentu. Adalah puasa yang keutamaan puasa itu tidak terkait dan tergantung pada hari tertentu. Tidak seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa 3 hari pada setiap bulan, dan puasa-puasa yang lainnya, puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ya. Maka ini yang dimaksud dengan puasa sunnah yang mutlaqah. Contohnya seperti seorang hendak berpuasa sunnah untuk menambah amal salehnya, untuk menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak bertepatan dengan puasa-puasa sunnah yang muayyanah, yang akan dijelaskan pada bagian yang kedua atau rincian yang kedua nanti. Maka puasa sunnah mutlaqah diperbolehkan untuk
seseorang yang hendak melakukannya diperbolehkan ia memunculkan niat pada siang hari. Diperbolehkan baginya untuk memunculkan niat melakukan puasa itu pada siang hari. Tapi dipersyaratkan sebelumnya ia tidak makan dan minum atau tidak melakukan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Ini rincian yang pertama. Dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Aisyah, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Kemudian rincian yang kedua, puasa yang dilakukan, puasa sunnah yang dilakukan adalah puasa sunnah yang muayyanah. Puasa sunnah yang muayyanah. Apa itu yang dimaksud dengan puasa sunnah yang muayyanah? Yang dimaksud dengan puasa sunnah al-muayyanah adalah puasa-puasa sunnah yang keutamaan melakukan puasa itu, yang keutamaan puasa itu dikaitkan, tergantung dan dikaitkan dengan harinya. Yang keutamaan puasa itu dikaitkan dengan harinya. Contoh puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini merupakan contoh puasa sunnah yang muayyanah. Kenapa? Karena keutamaan melakukan puasa itu digantungkan dan terkait dengan harinya, yaitu apa? Hari Senin atau hari Kamis. Contoh lagi puasa Arafah. Demikian pula puasa Arafah. Ini juga termasuk kategori puasa sunnah yang muayyanah. Kenapa? Karena keutamaan puasa Arafah itu dikaitkan dengan hari Arafah. Maka niat yang dimunculkan, niat yang dimunculkan untuk melakukan puasa sunnah yang muayyanah ini, itu harus dilakukan dari malam hari. Itu harus dilakukan dari malam hari. Tidak boleh memunculkan niatnya pada siang hari. Seperti puasa sunnah yang mutlaqah, yang tidak terkait dengan hari apapun untuk melakukannya. Yang keutamaannya tidak terkait dengan hari apapun untuk melakukannya. Ya. Nah, maka puasa sunnah yang muayyanah seperti puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah 3 hari dalam sebulan, puasa sunnah Arafah, puasa sunnah Daud, dan semisalnya dari puasa-puasa yang dikaitkan keutamaan dengan hari tertentu, maka niat untuk melakukan puasa itu harus dilakukan pada malam hari. Mengapa demikian? Karena puasa itu keutamaannya dikaitkan dengan harinya. Seperti puasa Senin Kamis. Puasa pada hari Senin contohnya. Maka keutamaan puasa itu dikaitkan dengan hari Senin. Dan sesuatu itu disebut dengan hari ketika itu dilakukan pada awal, yaitu pada terbitnya fajar. Yang kedua sampai tenggelamnya matahari, itu disebut satu hari. Itu yang disebut dengan satu hari. Sehingga dipersyaratkan untuk melakukan puasa sunnah yang muayyanah ini harus dilakukan dalam rentang satu hari. Yang dimulai dari terbitnya fajar, yang kedua sampai tenggelamnya matahari. Ya. Kalau kemudian ada seorang yang melakukan puasa sunnah yang muayyanah tadi, seperti puasa sunnah Senin Kamis, dia lakukan pada siang hari, niatnya dimunculkan pada siang hari, jam-jam 10 misalkan. Kemudian dia berniat puasa Kamis, ya, atau puasa Senin. Niatnya jam berapa? Jam 10 pagi. Pertama, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang yang telah berpuasa pada hari Senin atau pada hari Kamis. Kenapa? Karena dia tidak memulai puasa itu dari awal harinya, yang dimulai dari terbitnya fajar, yang menandai waktu, maksudnya waktu subuh.
Nah, ini pertama. Yang kedua, dia juga tidak akan mendapatkan pahala dari berpuasa hari Kamis ataupun hari Senin tersebut. Karena apa? Karena ada sebagian hari yang dia tidak berpuasa padanya, kan tidak memunculkan niat padanya. Maka dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari hari yang dia berpuasa padanya tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga ini rincian para ulama terkait dengan memunculkan niat dari berpuasa sunnah. Dibedakan jenis puasanya. Kalau puasanya adalah puasa sunnah yang mutlaqah, yaitu puasa sunnah yang keutamaan puasa itu tidak terkait dengan hari tertentu, maka boleh seseorang memunculkan niat untuk melakukan puasa tersebut pada siang hari. Sebelum zuhur dia berniat untuk puasa. Ya, sebelum zuhur dimunculkan niatnya untuk berpuasa sunnah yang mutlaqah. Jawabannya apa? Boleh dia lakukan itu. Tapi persyaratannya apa? Sebelumnya dia tidak boleh makan dan minum atau melakukan pembatal puasa sebelumnya. Kalau dia makan dan minum atau melakukan salah satu dari pembatal puasa sebelumnya, maka tidak sah puasa yang dilakukannya. Difahami? Ini puasa sunnah yang mutlaqah. Adapun puasa sunnah yang muayyanah, yaitu puasa sunnah yang keutamaannya tergantung dan dikaitkan dengan hari tertentu, seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Daud, puasa 3 hari dalam setiap bulan dan seterusnya, ya, maka itu niatnya harus dimunculkan pada malam hari. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang hukum penentuan masuknya 1 Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Berarti menunjukkan masuknya bulan apa? Bulan Syawal. Para ulama dan para fuqaha telah menjelaskan bahwa kewajiban berpuasa Ramadan dilakukan apabila telah diketahui masuknya bulan Ramadan tersebut. Dan kita dapat mengetahui masuknya bulan Ramadan dapat ditempuh melalui salah satu dari 3 cara. Dapat ditempuh melalui salah satu dari 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal Ramadan. Cara yang pertama adalah dengan melihat hilal Ramadan. Disunnahkan bagi kaum muslimin untuk melihat hilal dari hilal Ramadan. Perkara ini disunnahkan. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Karena ini merupakan bagian dari ibadah. Pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban disyariatkan bagi kaum muslimin untuk mereka melihat hilal Ramadan. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib melihat hilal tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa apabila ada salah seorang dari kalangan kaum muslimin dia telah melihat hilal Ramadan tersebut, maka wajib atas dirinya untuk berpuasa pada keesokan harinya.
berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Surah Al-Baqarah dari ayat ke-185. Kata Allah, "Faman syahida minkum asy-syahr." Barang siapa yang telah melihat, mempersaksikan munculnya hilal dari hilal Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Perintah yang menunjukkan wajib. Dan Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, "Sumu li ru'yatih." Berpuasalah kalian karena telah melihat hilal Ramadan. Berangkat dari ayat dan hadis ini, sebahagian para ulama mengatakan, barang siapa di antara kaum muslimin yang keluar rumah untuk melihat hilal dan hilal tersebut terlihat olehnya, maka wajib atas orang itu untuk keesokan harinya dia berpuasa Ramadan. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak wajib. Ya. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu adalah hari yang seluruh kaum muslimin berpuasa. Kalau kemudian dia sendiri melihatnya, ternyata sebagian besar kaum muslimin yang lainnya tidak melihatnya. Ya, maka sebagian ulama mengatakan tidak wajib atasnya puasa sampai seluruh kaum muslimin berpuasa Ramadan, maka dia pun berpuasa bersama kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Cara pertama dari penentuan 1 Ramadan. Itu dengan cara apa? Melihat hilal Ramadan. Yang dilakukan pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban setelah tenggelamnya matahari. Setelah tenggelamnya matahari. Kemudian yang kedua, cara yang kedua dari penentuan 1 Ramadan. Cara tersebut dapat ditempuh melalui persaksian. Persaksian orang yang telah melihat hilal Ramadan di hadapan penguasa. Di hadapan penguasa atau yang menjadi wakil dari penguasa. Wakil dari pemerintah. Nah, maka penentuan 1 Ramadan itu dibangun dari persaksian yang disampaikan tadi. Dari persaksian yang disampaikan oleh seorang yang telah melihat hilal Ramadan. Dan dia persaksikan itu. Dia sampaikan persaksian tersebut kepada penguasa, pemerintah. Nah, kalau pemerintah kemudian menerima persaksiannya, maka dibangunlah dari persaksian itu penentuan masuknya 1 Ramadan. Dalam menerima persaksian seorang yang telah melihat hilal Ramadan, para ulama memberikan beberapa kriteria. Yang pertama, cukup dalam menerima persaksian itu ketika persaksian tersebut disampaikan oleh satu orang. Ya, satu orang yang mempersaksikan di hadapan penguasa bahwa ia telah melihat hilal, itu cukup untuk menerima persaksiannya. Kriteria yang kedua, dia harus seorang yang adil pada agamanya. Persyaratan yang kedua ataupun kriteria yang kedua, dia harus seorang yang adil pada agamanya. Apa itu makna al-adil? Makna al-adil kata para ulama adalah dia seorang yang dikenal sering melakukan perkara-perkara yang wajib, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban agama yang difardukan, juga tidak dikenal seorang yang melakukan dosa-dosa besar, dan juga tidak dikenal sebagai seorang yang
terus menerus melakukan dosa-dosa kecil. Ini orang yang adil. Ini kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga untuk menerima persaksian satu orang tadi yang mempersaksikan di hadapan penguasa dan pemerintah bahwa dia telah melihat hilal Ramadan, dipersyaratkan pula orang tersebut harus orang yang memiliki pandangan yang tajam, pandangan yang kuat, ya, yang kiranya dapat membenarkan kejujuran orang tersebut dari apa yang diakuinya, ya, dari apa yang diakuinya. Nah, ada satu cerita yang disebutkan para ulama dalam kitab-kitab fikih. Ada seorang orang tua yang datang ke hadapan penguasa ketika itu dan bersaksi bahwa ia telah melihat hilal Ramadan. Dalam keadaan manusia yang juga melihat pada waktu yang sama tidak melihatnya. Maka didatangkanlah orang tersebut di hadapan penguasa. Dan dia bersaksi bahwa dia telah melihat hilal Ramadan. Ya. Setelah melalui diskusi panjang dengan orang tersebut, ternyata ya pada alis orang itu, orang tua tadi itu ada alis yang turun. Alisnya cukup panjang dan turun ke bawah, sehingga membentuk seperti bulan sabit gitu. Ya. Dia sangka itu hilal, dia lihat. Padahal itu apa? Alisnya yang turun. Nah, seperti ini tidak diterima persaksiannya. Sehingga harus kriteria yang ketiga, orang tersebut harus memiliki pandangan yang tajam, mata yang sehat, yang akan menunjukkan benarnya dan jujurnya persaksian yang dia sampaikan di hadapan penguasa tersebut. Ini cara yang kedua, melalui penentuan satu Ramadan, melalui persaksian satu orang yang adil. Mana adil, telah kita jelaskan tadi, dan ditambah dengan satu persyaratan yang tadi, memiliki kekuatan pandangan. Adapun persaksian untuk hilal bulan Syawal, ya, persaksian untuk hilal bulan Syawal, para ulama mempersyaratkan harus ada 2 orang yang bersaksi. Jumlah orang yang bersaksi harus 2 orang. Kalau untuk hilal Ramadan, penentuan 1 Ramadan, itu persaksiannya boleh dari 1 orang saja. Ya, kalau kemudian pemerintah menerimanya, maka dibangunlah di atas persaksian itu 1 Ramadan. Tapi untuk penentuan masuknya bulan Syawal yang menandakan selesainya, berakhirnya bulan Ramadan, ya, persaksian tersebut harus didatangkan oleh 2 orang yang bersaksi. Jumlahnya harus berapa? Harus 2 orang. Dan ini para fuqaha semuanya sepakat. Ya, para fuqaha alul fiqih, para ulama alul fiqih semuanya sepakat untuk persaksian dalam penentuan bulan Syawal itu harus didatangkan oleh 2 orang yang bersaksi. Nah, yang demikian itu ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar. Hadis dari sahabat Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ajaza syahadata rajulin ala ru'yatil hilal wa kana la yujizu ala syahadatil iftar illa syahadata rajulain. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, memperbolehkan untuk menerima persaksian sebagai penentuan masuknya 1 Ramadan dari 1 orang saksi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga memperbolehkan, mengizinkan untuk menerima persaksian dari masuknya 1 Syawal, menerima persaksian dari dua orang saksi. Nah, sehingga berangkat dari hadis ini
menjadi dalil bahwa persaksian yang dilakukan untuk menentukan masuknya bulan Syawal yang menandakan berakhirnya puasa Ramadan itu harus didatangkan dari dua orang yang bersaksi. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua dalam penentuan satu Ramadan, yaitu melalui apa? Melalui persaksian seorang yang bersaksi bahwa ia telah melihat hilal Ramadan. Cara yang ketiga dalam penentuan satu Ramadan adalah dengan menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Nah, sekarang ini bulan Hijriahnya bulan apa? Bulan Sya'ban ya. Nah, ini cara yang ketiga dalam penentuan satu Ramadan, yaitu dengan cara menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kenapa nggak 31 hari? Kenapa tidak 31 hari, tapi digenapkan 30 hari? Jawabannya karena bulan-bulan Hijriyah itu jumlahnya mesti 29 hari atau 30 hari. Ya? Mesti 29 hari atau 30 hari. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu bulan-bulan Hijriah tidak ada yang 31 hari. Maka dalam cara penentuan satu Ramadan yang ketiga adalah dengan cara menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kapan itu? Pertanyaan berikutnya, kapan kita menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari untuk menentukan satu Ramadan? Berarti keesokan harinya itu mesti satu Ramadan. Kapan yang demikian itu? Yang demikian itu ayyuhal ikhwatu fillah rahimakumullah, apabila yang pertama hilal tidak terlihat. Hilal tidak terlihat. Sama saja apakah ketika tidak terlihatnya hilal itu disebabkan karena adanya gangguan cuaca seperti cuaca berawan atau debu yang menghalangi atau yang semisalnya, ya, sehingga hilal tidak mampu terlihat, atau tidak disebabkan apapun, cuaca cerah tapi hilal tidak terlihat. Bisa nggak? Ya bisa saja. Ya. Nah, sehingga menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari sebagai penentuan satu Ramadan, ya, itu dilakukan kapan? Yang pertama, apabila hilal tidak terlihat. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila tidak ada satu orang pun yang bersaksi di hadapan pemerintah bahwa dia telah melihat hilal. Ya. Maka apabila dua perkara ini tidak terpenuhi, maka cara penentuan satu Ramadan itu dengan cara menempuh, dengan cara menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti keesokan harinya adalah satu Ramadan yang diwajibkan kaum muslimin untuk berpuasa padanya. Yang demikian itu berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah marfu'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaikum fakmilu 'iddata Sya'ban 30. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam,
Dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW, berpuasalah kalian karena kalian telah melihat hilal. Dan berbukalah kalian, artinya selesai puasa Ramadan. Ya, karena kalian telah melihat hilal bulan Syawal. Fa in ghubbiya 'alaikum. Nah, ini menjadi perhatian kita dalam hadis, fa in ghubbiya 'alaikum. Dan apabila kalian terhalangi, ya, apabila kalian terhalangi dari melihat hilal, kata Rasulullah SAW, apa menjadi bimbingannya? Yang menjadi bimbingan Nabi SAW, fa akmilul iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakanlah oleh kalian bilangan bulan Sya'ban itu menjadi berapa? Menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Dan beberapa riwayat yang lainnya yang semakna dengan hadis yang kita bacakan di atas tadi. Ikhwati fillah rahimakumullah. Para ulama juga menjelaskan bahwa dalam melihat hilal Ramadan sebagai penentuan satu Ramadan, ya, hilal tersebut sebagaimana yang dijelaskan tadi boleh dilakukan oleh person-person kaum muslimin, dan yang lebih afdal lagi apabila hilal itu dilakukan oleh pemerintah melalui tim ru'yah, ya, yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri. Ya, seperti yang dilakukan di negeri kita, alhamdulillah, ya, ini satu kenikmatan. Ya, masalah melihat hilal, pemerintah telah menentukan dan membuat tim tertentu, ya, di bawah perintah dari penguasa kita, pemerintah kita, ya, yang mempelajari bagaimana cara melihat, cara meru'yah, kapan waktunya, ya, dengan menggunakan alat-alat teropong bulan yang canggih, yang diletakkan pada titik-titik yang biasa terlihat hilal pada titik tersebut. Ya, maka ini satu perkara yang baik. Dan melihat hilal, ya, melalui alat teropong bulan, ya, itu bukan berarti maknanya sebagai pengganti dari melihat hilal dengan mata kepala sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW. Itu bukan pengganti, tapi justru sebagai penyempurna, sehingga boleh saja dilakukan. Ya, justru itu sebagai apa? Sebagai penyempurna. Nah, ditambah saat ini teropong-teropong bulan yang dipakai untuk melihat hilal sangat canggih, ya, sehingga keakuratan, kevalidan dalam melihat itu sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Al-Syekh bin Baz rahimahullah pernah menyebutkan dalam fatwanya, kata beliau, wa ammal alatu fa zahirul adillati syar'iyyah adamu taklifin nas biha bal takfi ru'yatul 'ain. Lakin law tala al-hilala biha wa jazama wa juzima bi annahu ra'ahu bi wasitatiha ba'da ghurubi syams wa huwa muslimun 'adl fala a'lamu mani'an min al-'amal bi ru'yatihi li'annaha min ru'yatil 'ain la min al-hisab. Kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya, adapun menggunakan alat-alat tertentu untuk melihat hilal seperti teropong bulan dan yang semisalnya, maka zahir dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW secara zahir hadis tidak menunjukkan keharusan untuk melakukan yang demikian itu. Ya, kaum muslimin tidak dibebankan untuk melihat hilal itu dengan alat-alat tersebut. Bahkan cukup dalam melihat hilal dengan penglihatan mata. Ya. Lihatlah bagaimana di masa Nabi SAW tentu tidak ada
teropong-teropong bulan yang canggih seperti saat ini. Karena memang melihat hilal itu mencukupkan dengan apa? Dengan melihatnya dengan mata kita. Dan itu akan terlihat. Ya. Dan itu akan terlihat. Pada titik tertentu itu akan terlihat. Namun kata beliau, kalaulah hilal tersebut terlihat melalui alat-alat tadi dan dapat dipertanggungjawabkan dan dipastikan bahwa hilal tersebut telah terlihat melalui alat-alat tersebut setelah tenggelamnya matahari, dan yang menyampaikan itu adalah seorang muslim yang adil, maka aku tidak mengetahui adanya satu pencegah pun, kata beliau, untuk beramal menerima persaksian tersebut, menerima kabar yang disampaikan bahwa ia telah melihat hilal melalui apa? Melalui alat yang digunakannya. Nah, karena ini hanya sekedar wasilah, hanya sekedar perantara, tentu yang melihatnya adalah mata kita juga. Ya, dianya sekedar wasilah dan perantara saja yang mendekatkan dan memperjelas hilal itu. Kalau hilal tersebut muncul, ya, sehingga yang melihatnya adalah mata juga. Dan ini bukan bagian dari penentuan satu Ramadan dengan menggunakan hitung-hitungan ataupun hisab. Ya, nah, ayo ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita telah mengetahui bagaimana cara penentuan satu Ramadan. Yang pertama dengan cara melihat hilal pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban yang dilakukan setelah tenggelamnya matahari. Ya. Dan yang kedua, cara yang kedua adalah dengan apa? Dengan menerima persaksian. Satu orang yang bersaksi bahwa dia telah melihat hilal di hadapan penguasa. Bila penguasa menerimanya, maka wajib beramal dengan persaksian tersebut sebagai penentuan satu Ramadan. Dan yang ketiga adalah dengan cara apa? Menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari dengan penjelasan yang telah kita jelaskan di atas tadi. Kemudian apabila telah dipastikan bahwa hilal bulan Ramadan telah terlihat, ya, atau telah dipastikan bahwa hilal untuk bulan Syawal yang menandakan berakhirnya bulan Ramadan telah dipastikan, maka wajib hukumnya apa? Hukumnya wajib untuk menyampaikan, ya, berita tersebut bahwa hilal telah terlihat agar manusia dapat berpuasa Ramadan atau tidak lagi berpuasa karena telah masuk satu Syawal. Ya. Demikian pula agar manusia dapat melaksanakan salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha. Ya. Ini hukumnya wajib untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, pada masa ini sangat mudah sekali, ya, dengan berbagai macam media elektronik maupun cetak, dari medsos dan semisalnya sangat cepat. Ya, dan ini hukumnya wajib untuk menyampaikan berita informasi bahwa hilal telah terlihat kapan? Bila telah dipastikan hilal tersebut telah terlihat. Kemudian kapan? Ya, tadi setelah kita tahu wajibnya menyampaikan informasi tersebut, pembahasan berikutnya adalah kapan pemberitaan itu dilakukan. Ya, kapan pemberitaan bahwa hilal Ramadan, ya, telah terlihat, kapan pemberitaan itu, informasi itu disampaikan. Dijelaskan para ulama bahwa yang terkait dengan hilal Ramadan, apabila hilal Ramadan telah dipastikan terlihat, ya, maka wajib untuk menyampaikan informasi itu kepada kaum muslimin sebelum, ya, terbitnya fajar pada hari yang setelahnya. Nah,
Dengan bahasa lain, waktunya adalah pada malam hari. Ya, pada malam hari sebelum terbitnya fajar pada 1 Ramadan tersebut. Ya, waktunya adalah pada malam hari sebelum terbitnya fajar pada hari pertama dari bulan Ramadan tersebut. Ya, sebagaimana di negara kita biasa informasi terkait dengan penentuan 1 Ramadan diumumkan oleh Kementerian Agama, yaitu pada malam hari dia. Ya, biasanya pada Isya biasanya ya. Nah, memang demikian waktunya dan disitulah tempatnya. Kemudian bagaimana kiranya kalau karena kondisi tertentu, karena keadaan tertentu, informasi itu disampaikan setelah terbitnya fajar. Artinya apa? Artinya informasi masuknya 1 Ramadan tidak disampaikan pada malam hari, disampaikan pada pagi hari setelah sholat subuh, contohnya setelah sholat subuh. Berarti apa? Setelah terbit fajar. Dengan kondisi tertentu dan keadaan tertentu bisa saja yang terjadi. Kalau itu terjadi bagaimana? Ya, maka yang menjadi kewajiban kaum muslimin, ya, bila itu terjadi wajib bagi mereka semua untuk berpuasa pada hari itu dan mengganti. Pertama, wajib berpuasa ya, pada hari itu. Nah, dan wajib mengganti puasa hari itu dengan hari yang lainnya. Nah, ya. Ini kalau kemudian informasi yang disampaikan setelah terbitnya fajar. Ya. Nah, setelah terbitnya fajar. Nah, berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha sha'iman falyasum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang pada pagi harinya dalam keadaan tidak berpuasa, ya, falyutimma, maka hendaknya dia menahan diri, ya, pada hari itu untuk melakukan pembatal puasa, artinya dia harus berpuasa. Nah, pada sisa waktu yang ada. Contoh misalkan, dalam kondisi tertentu ataupun keadaan tertentu, informasi masuknya 1 Ramadan setelah dipastikan hilal telah terlihat, itu disampaikan pada pukul 6 pagi, subuh. Ya, sementara sebagian kaum muslimin ada yang sudah makan, ada yang sudah minum gitu kan ya. Disangka belum masuk Ramadan. Nah, ternyata tiba-tiba pada pukul 6 subuh tersebar informasi tersebut dari sumber yang terpercaya. Ya, ini sudah makan nih sebelumnya. Apa yang menjadi kewajiban kaum muslimin? Yang menjadi kewajiban bagi mereka adalah untuk mereka berpuasa seketika itu dulu. Seketika itu juga. Sesampainya berita itu kepada mereka, ya, maka wajib bagi mereka semua untuk berpuasa, menghentikan makanan minum dan melakukan pembatal puasa. Menghentikannya, wajib berpuasa. Ini yang pertama, kewajiban pertama. Kewajiban kedua apa? Puasa hari itu harus diganti pada hari yang lainnya. Kenapa diganti? Karena dia tidak berpuasa 1 hari full. Karena puasa itu dihitung dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, ini disampaikan dia berpuasa sejak kapan ini? Sejak pukul 6 subuh tadi. Berarti ada sebelumnya, mulai dari terbitnya fajar sampai jam 6 tadi tentang waktu yang dia tidak berpuasa. Ya. Nah, maka dari sisi ini dia harus mengganti pada hari yang lainnya. Dipahami? Nah, demikian ikhwatibillah rahimakumullah, kiranya apa yang bisa kita kaji bersama dari